Halo adik-adik, dimanapun adik-adik berada, selamat hari Minggu semuanya. Semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita ingin membaca sebuah buku. Sebelumnya, kita lihat dulu ya. Tema bulan ini adalah mengenai kasih, karakter kasih. Minggu ini temanya adalah dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ayat tersebut menceritakan Tuhan Yesus melihat orang banyak dan berbelas kasihan. Apa sih belas kasihan itu? Nah, belas kasihan itu adalah lebih daripada emosi iba, lebih daripada sekedar kasihan, tapi juga mengandung sebuah usaha untuk meringankan penderitaan, kesulitan orang lain. Hari ini kita mau membaca sebuah buku. Buku apa ya? Kita lihat langsung ya. Ini adalah buku Alice di Bible Land. Ceritanya mengenai orang Samaria yang baik hati. Ini ada seorang anak perempuan kecil namanya Alice. Nah, dia punya tetangga ya, namanya Tante Brothers ya. Nah, si tante ini ya selalu sangat sibuk. Nah, katanya dia selalu berusaha melakukan apa saja untuk orang lain. Nah, di gambar ini lagi apa ini? Lagi menuntun oma-oma. Ellie suka datang berkunjung ke rumah Tante Brothers itu ya. Di sana sangat damai, terasa sangat damai. Duduk di berandanya yang besar. Wah, dibawain minuman ya sama si tante. Suatu kali si tante mengambil buku cerita Alkitab waktu Alice datang berkunjung. Dia memilih untuk membacakan tentang Yesus, dan ada seorang laki-laki berjalan ke arahnya. Laki-laki itu tanya ya, yang ini ya, bagaimana saya bisa pergi ke surga? Tanya si laki-laki itu. Lalu Yesus menjawabnya dengan sebuah cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika Alice sedang membaca ceritanya itu, tiba-tiba ada seekor merpati, burung ya, merpati pos berhenti membawa suatu catatan untuk Alice, lalu menjatuhkannya dari langit ya. Tulisannya begini katanya di kertas itu ya, membaca adalah kunci spesial, kunci yang istimewa untuk membawa kamu kemanapun kamu mau. Lalu ajaib, bukunya menjadi semakin besar, mempunyai layar yang besar. Layarnya berubah menjadi semakin lebar dan semakin besar. Alice berjalan menembus layar itu menuju Bible Land, tanah Alkitab di dalamnya. Alice seperti dibawa ke masa lalu. Lalu betapa mengejutkannya, ternyata kisah yang dia sedang baca itu menjadi hidup, berlangsung di depan matanya. Nah, ini kisah yang seorang Samaria yang baik hati itu ya. Di antara jalan Yerusalem dan kota Yeriko yang jauh, terdapat sebuah jalan yang sepi, berbahaya, yang orang-orang yang melewatinya takut melewati di sana. Kenapa ya? Karena sepi itu ya. Nah, suatu kali ini ada
seorang laki-laki berjalan. Di jalan itu tidak ada orang. Lalu tiba-tiba ada sekelompok pencuri mengendap-endap tanpa suara. Lalu mereka bergerak dengan sangat cepat. Tidak ada yang bisa laki-laki itu lakukan. Pencuri-pencuri itu mengambil segala-galanya. Bajunya, uangnya, semua juga diambil. Nah, ini Alicia memperhatikan ya. Lalu mereka memukulinya dengan tongkat dan membiarkan dia mati, berbaring ya, di jalan yang sepi, sunyi, hanya beberapa orang saja yang melewatinya. Mati nggak ini ya? Meninggal nggak ini ya? Aneh ya. Tidak tahu ya, kita lihat ya. Kemudian seorang imam melewati jalan itu. Dia memperhatikan laki-laki yang terbaring di sana, yang dipukuli habis-habisan, dan dia tidak mengenakan pakaian. Nah, kira-kira adik-adik, imam itu menolong tidak ya? Wah, ternyata dia tidak berhenti untuk menolong laki-laki itu. Bahkan dia tidak melihat, menengok orang itu sudah meninggal apa enggak, mati apa enggak. Imam itu tergesa-gesa, lalu berjalan di seberangnya, menyeberangi jalan itu. Kemudian datanglah pelayan dari bait suci. Biasanya disebutnya orang Lewi. Nah, orang Lewi itu melihat orang yang terluka itu ya. Dia melihat dan dia tahu ada sesuatu yang salah yang terjadi. Orang Lewi ini tidak memperlambat jalannya, tidak memperlambat langkahnya. Dia juga tidak melihat apa yang bisa dia kerjakan, apa yang dia bisa bantu. Dia harus segera ke bait suci. Dia terburu-buru juga. Ya, nggak ditolong ya. Nah, padahal dia udah kelihatan sadar ya. Nah, jadi baik imam dan orang Lewi itu mengabaikan laki-laki yang membutuhkan itu. Walaupun mereka itu sesamanya, mereka itu masih satu suku, satu bangsa. Mereka itu orang Israel, tapi mereka tidak memberikan pertolongan. Nah itu ya, ini imamnya, ini orang Lewinya. Ketika malam tiba, ada seorang asing berjalan di jalan itu juga. Dia melihat laki-laki itu. Wah, masih terbaring ya. Dan segera dia berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang bisa saya kerjakan? Ada seseorang terluka terbaring di sini. Orang itu habis-habisan dipukuli. Jika dia masih hidup, saya akan tolong dia. Orang asing itu berasal dari Samaria, suatu daerah yang tidak bersahabat dengan orang Israel. Tapi orang Samaria itu berhenti dan menawarkan bantuan. Orang Samaria itu bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Lalu dia memberi salep kepada tiap luka yang dia lihat. Lalu dia juga memberikan perban. Orang Samaria itu menolong orang yang terluka itu dengan keledainya. Lalu dia berjalan di sampingnya, mencari tempat untuk bisa dia berhenti. Lalu ditemukan suatu penginapan di samping jalan. Sepanjang malam, orang Samaria itu
melakukan segala sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk menolong laki-laki yang terluka itu. Lalu orang Samaria itu memanggil pemilik penginapan itu. Keesokan harinya, waktu pagi-pagi sekali, saya tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Saya juga ada dalam perjalanan. Ini ada sejumlah uang untuk orang yang terbaring di sana. Silakan digunakan untuk memberikan perawatan yang terbaik buat orang itu. Baik sekali dia ya. Jika kamu perlu uang lebih banyak, kamu pakai uang kamu dulu ya. Nanti waktu saya kembali, pasti saya bayar kembali. Waktunya sudah berakhir untuk Alice untuk meninggalkan Bible Land ini. Jadi dia kembali melalui layar tadi. Tiba-tiba Alice sudah ada di rumah tante Brother tadi ya. Lalu jadi dia pamitan dengan si tante. Dia menaruh bukunya, mengembalikan bukunya lagi, dan dia memikirkan pelajaran yang hari ini dia baca dari buku Bible Land. Alice belajar apa ya? Wah, dia belajar ini. Alice bilang gini ya, aku mengasihi Tuhan dengan seluruh hatiku, dan aku akan membagikan kasih yang Tuhan berikan. Bukankah berkat terbesar itulah di bumi seperti di surga? Jika seseorang sakit atau lapar, saya seharusnya tidak melewati mereka, tidak mengabaikan mereka. Saya harus memperlakukan mereka seperti saudara yang Tuhan Yesus tunjukkan dari ceritanya. Menjadi keluarga Allah sendiri, saya harus belajar melakukan untuk orang lain, menjadi baik hati dan peduli seperti tetangga aku, si tante Brothers. Dari cerita yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang Samaria yang baik hati, kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk semua orang yang bisa kita kerjakan. Selesai ceritanya adik-adik. Saatnya aktivitas. Baiklah adik-adik, aktivitas kali ini kita ingin membuat pembatas buku dari kertas ya. Jadi kita mau menyisipkan sesuatu. Nah, untuk mengetahui kita sudah baca sampai di mana. Itu ya. Alat yang diperlukan adalah gunting. Hati-hati jika menggunakan gunting. Spidol, lalu lem, kertas lipat, kertas origami, apa saja boleh. Lalu ini di sini saya memakai kertas sisa-sisa saja, ya. Oke. Baiklah, yang pertama kertasnya ini kertas origami, kita lipat. Nah, seperti ini ya. Kita lipat. Oke. Kita membuat pembatas kertasnya berbentuk kepala keledai. Nah, kita mau mengingat kisah yang tadi itu ya. Jadi orang yang Samaria yang baik hati itu mengangkat orang yang terluka itu di atas keledainya, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Nah, pertama sudah ditekuk begini ya. Nah, berikutnya adalah kita tekuk ke atas.
gitu. Nah, sampai sini ya. Lalu kita tekuk sini. Nah, begitu. Kita tekuk lagi. Nah, sampai sini. Ini kita mau tekuk ke atas. Nah, gitu ya. Satunya juga. Nah, sesudah sampai sini, lalu kita balik. Nah, ini nih, kita mau tekuk ke bawah, masuk ke dalam. Nah, gitu. Nah, dalam sana ya. Oke, kita sudah berhasil membuat polanya ya. Jadi nanti kita sudah baca sampai mana, kita mau taruh di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita buat kepala keledainya ya. Oke, kita mau buat hidungnya dahulu. Tuh. Gunting ya, hati-hati menggunakan gunting. Tempel ya. Tempel. Nah, ini dia mulutnya ya. Kita lengkapi dengan gigi ya. Giginya warna putih saja ya giginya ya. Keledainya giginya rapi gitu ya, putih bersih seperti adik-adik ya. Menggosok gigi setiap hari. Nah, kita mau tempel. Oke, ini giginya ya. Lalu peluh mata ya, peluh mata ya. Oke, peluh mata warna putih saja ya. Nah, ini dia. Kasih titiknya ya, matanya ya. Oke, kita gambar dulu telinganya. Ya, telinganya supaya bagus. Di dalam telinganya kita kasih sesuatu ya. Keledainya mungkin supaya keledainya kelihatan lebih ganteng, kita kasih rambut saja ya. Kita buat dulu rambutnya ya. Nah, lengkung-lengkung saja lah ya. Batas buku berbentuk keledai untuk kisah orang Samaria yang baik hati. Selamat mencoba. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh mengingatnya. Disingkat saja ya, Filipi 2 ayat 1. Karena dalam Kristus, nah langsung saja ke yang bawahnya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sampai berjumpa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.